Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 7 hari ini akan membahas alat ukur besaran. Di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreska Putri. Saya Cecilia Mikaela Marbun. Nama saya Kayla Afriasari. Nama saya Muhammad Rian Putri Masya. Nama saya Sarul Bayu Ramadan. Berikut ini merupakan nama-nama pembaca materi. Yang pertama, kalorimeter dan neraca dibacakan oleh Andara. Kedua, voltmeter dan barometer dibacakan oleh Kayla. Ketiga, manometer dan hidrometer dibacakan oleh Rehan. Keempat, OHM meter dan hygrometer dibacakan oleh Bayu. Dan yang kelima atau yang terakhir itu termometer dan anemometer dibacakan oleh Kiko. Kalorimeter merupakan alat yang sering digunakan dalam menentukan nilai kalori zat. Jika nilai kalori zat tersebut besar, maka suhu suatu zat tersebut juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika nilai kalori zat rendah, maka nilai suhu suatu zat tersebut juga rendah. Dalam hal ini, bisa ditentukan jika sudah mengetahui suhu suatu zat, maka bisa pula menentukan nilai kalori suatu zat tersebut. Satuan kalorimeter ada 4, yaitu yang pertama ada joule, 2 kalori, 3 kilokalori, dan yang keempat satuan kalori jenis. Fungsi dari kalorimeter ada 5, yaitu yang pertama mengukur kalori reaksi, yang kedua menentukan kapasitas kalor, yang ketiga mengukur entalpi atau AH, yang keempat menentukan kalor jenis zat, dan yang terakhir kelima mempelajari perubahan fisika zat. Neraca merupakan alat yang dipakai dalam melakukan pengukuran massa suatu benda. Ketelitian pengukuran massa pada timbangan sangat beragam dan disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Satuan dari neraca ada 4. Yang pertama itu gram, yang kedua kilogram, yang ketiga miligram, dan yang keempat ons dan pound. Fungsi dari neraca ada 6. Yang pertama, mengukur massa benda. Yang kedua, pengujian dan eksperimen laboratorium. Yang ketiga, menyeimbangkan beban. Yang keempat, pengukuran massa di industri dan perdagangan. Yang kelima, menimbang bahan makanan. Dan yang terakhir, mengukur massa badan. Hidrometer adalah alat untuk mengukur massa jenis atau densitas cairan berdasarkan prinsip Archimedes. Hidrometer terdiri dari tabung kaca dengan pemberat di bawahnya agar mengapung secara vertikal. Saat ditempatkan di dalam cairan, skala pada hidrometer menunjukkan massa. Satuan yang digunakan pada hidrometer umumnya adalah kilogram per meter kubik dan gram per sentimeter kubik, sesuai dengan massa jenis dalam sistem internasional atau SI. Namun, dalam beberapa aplikasi spesifik, hidrometer juga bisa menggunakan satuan lain, seperti baume digunakan untuk mengukur konsentrasi zat dalam larutan, terutama dalam industri makanan dan kimia. Api digunakan dalam industri minyak bumi untuk mengukur berat jenis minyak mentah. Hidrometer berfungsi untuk mengukur massa jenis atau kerapatan zat cair. Alat ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, antara lain 1. Industri baterai. Untuk mengukur massa jenis elektrolit pada baterai asam timbal. Massa jenis elektrolit dapat menunjukkan kondisi dan tingkat pengisian baterai. 2. Industri minuman. Untuk menentukan kadar alkohol dalam minuman beralkohol dengan mengukur massa jenis larutan. 3. Industri minyak. Digunakan untuk mengukur massa jenis minyak mentah yang membantu menentukan kualitas dan jenis minyak, misalnya menggunakan skala api. 4. Industri susu. Digunakan untuk memeriksa kemurnian dan kualitas susu berdasarkan massa jenisnya. 5. Industri kimia. Untuk mengukur konsentrasi larutan kimia, membantu dalam pengontrolan proses produksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang voltmeter, alat yang sangat penting dalam dunia kelistrikan. Pengertian voltmeter. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Dalam gambar di samping, kita bisa melihat bentuk dari voltmeter. Alat ini biasanya dihubungkan secara paralel dengan komponen yang diukur dan memiliki resistasi tinggi untuk menghindari gangguan pada rangkaian. Dengan resistasi yang tinggi, voltmeter memberikan hasil pengukuran yang akurat tanpa mempengaruhi kondisi rangkaian. Adapun satuan voltmeter. Satuan pengukuran pada voltmeter adalah volt V. Satuan ini digunakan untuk menunjukkan besarnya tegangan listrik atau beda potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Fungsi voltmeter mengukur tegangan listrik atau beda potensial antara dua titik dalam sebuah rangkaian listrik.
Dengan alat ini, kita dapat mengetahui berapa besar tegangan yang mengalir baik dalam rangkaian arus searah DC maupun arus bolak-balik AC. Voltmeter sangat penting dalam diagnosis dan perawatan sistem listrik karena membantu memastikan bahwa tegangan berada pada tingkat yang sesuai untuk mencegah kerusakan peralatan atau bahaya listrik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang barometer. Alat sederhana tapi sangat penting yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dan memprediksi cuaca. Apa sih barometer? Barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umumnya digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan badai. Satuan barometer. Barometer mengukur tekanan udara dengan satuan umum sebagai berikut. 1. Milimeter air raksa. Satuan ini berdasarkan tinggi kolom air raksa dalam barometer air raksa. 2. Hectopascal. Satuan ini lebih sering digunakan dalam meteorologi di mana 1 HPA sama dengan 100 Pascal. 3. Atmosfer. Satuan ini berdasarkan tekanan udara standar di permukaan laut dengan 1 atm setara sekitar 1013 HPA atau 760 mmHg. Fungsi barometer. 1. Memantau perubahan cuaca. Perubahan tekanan udara dapat menunjukkan kondisi cuaca yang akan datang. Misalnya, penurunan tekanan bisa menandakan badai atau cuaca buruk, sementara peningkatan tekanan menunjukkan cuaca cerah. 2. Aplikasi di penerbangan. Barometer digunakan dalam altimeter pada pesawat untuk membantu menentukan ketinggian dengan mengukur udara yang berkurang seiring dengan ketinggian. 3. Penelitian ilmiah dan meteorologi. Barometer sangat penting untuk penelitian atmosfer seperti studi perubahan iklim karena tekanan udara mempengaruhi banyak proses cuaca dan iklim. 4. Pengukuran ketinggian. Perubahan tekanan udara digunakan untuk memperkirakan ketinggian lokasi, altimeter, karena tekanan menurun seiring peningkatan ketinggian. Manometer. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam ruang hampa yang selanjutnya dibagi dua subkategori, tinggi dan banyak rendah vakum. Banyak teknik telah dikembangkan untuk pengukuran tekanan dan vakum. Satuan manometer adalah untuk mengukur tekanan, dan satuan yang umum digunakan untuk tekanan adalah 1. Pascal atau PA, satuan SI untuk tekanan. 2. Bar, 1 bar setara dengan 100.000 PA. 3. Atmosfer atau ATM, satuan yang sering digunakan dalam meteorologi di mana 1 ATM setara dengan 101.325 PA. 4. Milimeter air atau mmH2O, sering digunakan dalam aplikasi teknik. 5. Milimeter raksa atau mmHg, juga digunakan dalam pengukuran tekanan, khususnya di bidang medis. Fungsi manometer di antara lain adalah untuk mengukur tekanan, menyediakan informasi tentang tekanan di dalam sistem tertutup atau terbuka. 2. Pemantauan proses, digunakan dalam industri untuk memantau tekanan dalam proses produksi. 3. Diagnosa masalah, membantu dalam mendeteksi kebocoran atau masalah lain dalam sistem perpipaan. 4. Pengaturan tekanan, digunakan dalam pengaturan dan kontrol sistem tekanan, seperti pada BO Koch-Euler atau sistem HVAC. Ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik dalam rangkaian yang tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor. Satuan ohmmeter. Ohmmeter mengukur hambatan atau resistensi listrik dalam satuan ohm, yang merupakan satuan standar dalam sistem internasional atau SI. Beberapa alat juga mengukur hambatan dalam skala yang lebih besar seperti contoh di bawah ini. Contoh yang pertama yaitu kilom. Kilom sama dengan 1000 ohm. Contoh yang kedua yaitu mega ohm. Mega ohm sama dengan 1 juta ohm. Ohmmeter juga mempunyai banyak fungsi. Fungsi yang pertama yaitu mengukur hambatan listrik. Mengukur besar hambatan pada komponen elektronik seperti resistor untuk memastikan nilai resistensinya sesuai dengan spesifikasi. Fungsi yang kedua yaitu mendeteksi kabel atau jalur putus. Dengan mengukur resistensi, ohmmeter dapat menunjukkan apakah terdapat kabel yang putus atau koneksi yang rusak, yang biasanya ditandai dengan resistensi yang sangat tinggi. Fungsi yang ketiga yaitu memeriksa kualitas sambungan. Resistensi tinggi per sambungan tertentu dapat menunjukkan adanya koneksi yang longgar atau berkarat. Fungsi yang keempat atau yang terakhir yaitu mendiagnosis kerusakan rangkaian. Ohmmeter juga membantu menemukan titik korsleting atau komponen yang rusak dalam rangkaian listrik yang bisa memiliki hambatan abnormal. Hygrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan relatif di udara.
yaitu persentase jumlah uap air yang ada di udara dibanding dengan jumlah maksimum uap air yang dapat ditampung oleh udara pada suhu tertentu. Satuan higrometer. Higrometer mengukur kelembapan udara dalam satuan persentase kelembapan relatif atau persen RH, yaitu persentase jumlah uap air yang ada di udara dibandingkan dengan kapasitas maksimum uap air pada suhu tertentu. Fungsi higrometer. Fungsi pertama yaitu memantau kelembapan udara, mengukur kelembapan di dalam ruangan seperti di rumah, kantor, atau gudang, agar tetap berada pada tingkat yang ideal untuk kenyamanan atau kebutuhan tertentu. Fungsi yang kedua yaitu untuk prediksi dan analisis cuaca. Kelembapan adalah indikator penting dalam perakiran cuaca. Higrometer membantu meteorolog untuk menganalisis kondisi atmosfer dan memprediksi hujan, kabut, atau badai. Yaitu pengendalian kelembapan dalam industri. Dalam industri makanan, farmasi, dan pertanian, higrometer membantu mengendalikan kelembapan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk yang sensitif terhadap kelembapan, seperti bahan makanan, obat-obatan, dan biji-bijian. Fungsi yang keempat yaitu perawatan lingkungan untuk artefak dan dokumen berharga. Di museum, perpustakaan, dan galeri seni, menjaga kelembapan adalah penting untuk mencegah kerusakan pada artefak, lukisan, dan dokumen berharga. Higrometer membantu memantau dan menjaga kelembapan dalam batas yang aman. Fungsi yang kelima atau yang terakhir yaitu kesehatan dan kenyamanan. Dalam ruangan ber-AC atau dengan pemanas, higrometer digunakan untuk memastikan kelembapan ideal demi kesehatan dan kenyamanan. Karena kelembapan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi pernapasan dan kesehatan kulit. Termometer. Termometer adalah alat ukur suhu yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin dan panasnya suatu benda. Alat ini juga memanfaatkan termometrik dari zat, yaitu perubahan sifat zat yang disebabkan oleh perubahan suhu dari zat tersebut. Adapun beberapa satuan termometer yang umumnya digunakan antara lain, yang pertama Celsius, yang kedua Fahrenheit, yang ketiga Kelvin. Fungsi pada termometer ada 4. Yang pertama, pengukuran suhu tubuh. Termometer ini digunakan untuk memantau kesehatan dengan mengukur suhu tubuh manusia ataupun hewan. Yang penting untuk mendeteksi demam atau kondisi medis lainnya. Yang kedua, ada pengukuran suhu lingkungan. Termometer ini digunakan untuk mengetahui suhu udara di dalam atau luar ruangan. Pentingnya untuk perakiran cuaca, pengendalian iklim, dan aplikasi lainnya. Yang ketiga, ada pengukuran suhu dalam proses industri. Dalam berbagai industri, termometer digunakan untuk memastikan bahwa suhu dalam proses produksi dan pengolahan tetap pada level optimal, seperti dalam industri makanan, kimia, dan farmasi. Yang keempat, ada pengukuran suhu benda. Termometer juga digunakan untuk mengukur suhu benda, seperti pengujian suhu pada mesin, peralatan, dan material lainnya, untuk mencegah kerusakan akibat suhu yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Dan yang terakhir, ada riset dan pengembangan. Dalam laboratorium, termometer digunakan untuk pengukuran suhu dalam berbagai eksperimen, termasuk pengujian sifat-sifat fisik dan kimia zat. Dan pada materi terakhir, kita akan membahas anemometer. Anemometer adalah alat pengukur kecepatan angin yang menjadi instrumen dasar stasiun cuaca. Anemometer ini banyak digunakan dalam bidang meteorologi, geofisika, atau stasiun perakiran cuaca. Adapun beberapa satuan yang paling umum adalah yang pertama meter per detik, yang kedua kilometer per jam, yang ketiga mil per jam, yang keempat ada knot. Adapun beberapa fungsi, yang pertama ada pengamatan cuaca. Anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin, yang penting untuk perakiraan cuaca. Yang kedua ada pengujian aerodinamika. Dalam rekayasa, anemometer digunakan untuk menguji performa aerodinamika pada kendaraan, pesawat terbang, dan struktur lain. Yang ketiga, ada monitoring lingkungan. Digunakan di stasiun meteorologi dan penelitian lingkungan untuk memantau perubahan kecepatan angin dan dampaknya terhadap kondisi iklim dan ekosistem. Yang keempat, ada pertanian dan perikanan. Anemometer ini membantu petani dan nelayan dalam merencanakan aktivitas berdasarkan kecepatan angin, terutama saat menentukan waktu yang tepat untuk menyemai, menanam, atau melaut. Dan yang terakhir, ada keselamatan dan manajemen bencana. Anemometer penting dalam manajemen bencana untuk memantau kecepatan angin selama badai atau cuaca ekstrim, membantu dalam merencanakan evakuasi dan tindak keselamatan. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video kita sampai habis. Dadah semuanya.